Hari ini saya agak bersedih hati, ketiban Sampur menerima mandat jabatan baru yang lebih tinggi. Kenapa bersedih? Karena jabatan bagi saya itu adalah sebuah musibah. Semakin tinggi jabatan berarti semakin besar tanggung jawab pula yang harus diberikan. Jadi saya yang sebelumnya hanya sebagai owner Palu Gada 444, sejak kemarin malam itu saya mendapatkan amanah untuk menerima jabatan sebagai Dewan Pembina Palu Gada 444 Pusat. Jadi begitu ceritanya, ngeri ya. Ya meskipun perusahaan ini hanya berisikan segelintir orang, bahkan dicap sebagai perusahaan yang remeh-temeh, tetapi jabatan di sini itu memang sangat banyak dan masih banyak yang belum terpakai. Barangkali ada dulur-dulur yang kilaf dan mau jabatan tinggi di Palu Gada 444. Misalnya jadi penyumbang dana atau hal-hal lainnya. Wes pokoknya malah ngelantur tekan ngendi-ngendi. Kita kembali ke Babar Pusaka lagi. Pusaka ini memakai busana Gayaman Surakarta, kayu timoh lawasan dengan motif pelet yang begitu indah. Dilengkapi dengan penduknya bunton kuningan yang ditata ukiran begitu detail, bagus, dan ukurannya itu juga cukup tebal. Secara keseluruhannya warangka pusaka ini sudah pasti ndudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Sengkelat Pamor Wuswutah Tangguh Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami alih rawatkan dengan mahar 4 juta rupiah. Jika berkenan silakan komen di bawah atau langsung hubungi kami. Sengkelat pusaka Luk 13 yang sangat dicari karena keindahan serta makna filosofinya. Luk 13 itu pada keris ini dalam istilah Jawa berarti las-lasaning urip, yang mengartikan akhir dari kehidupan. Dalam pakem keris Jawa, Luk 13 itu memang dianggap sebagai luk terakhir. Makna ini mengingatkan kita akan kematian, bahwa yang penting bukan kapan kita mati, melainkan apa yang kita lakukan sebelum mati. Jeru ya. Sengkelat juga merupakan simbol pesan dan kritik terhadap penguasa. Pada era Majapahit, keris ini menjadi simbol rakyat. Sengkelat yang berarti sengkeling hati atau sakit hati, itu adalah wujud dari kritik rakyat terhadap ketidakadilan penguasa waktu itu. Selain itu, sengkoloning mencela juga, berarti terhindar dari masalah dan musibah yang melambangkan harapan agar pemilik keris terlindungi dari segala bencana. Wallahu alam. Sengkelat juga berarti bersemu merah, merujuk pada kisah Sunan Kalijaga yang memesan keris berwarna kemerahan dari Empu Supo. Keris sengkelat ini dibuat pada masa kerajaan Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang memang dikenal dengan banyak reformasi seni waktu itu, bahkan budaya dan penanggalan. Pada era ini masyarakat diberi kebebasan memiliki keris dan para empu diberi kebebasan berkreasi. Ketika merencanakan penyerangan VOC di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan peralatan perang dan mengumpulkan empu serta pandai besi dari seluruh penjuru Jawa berjumlah 800 orang. Mereka dibagi menjadi 9 kelompok yang dipimpin oleh empu senior dan diberi pangkat lurah mantri. Antara lainnya itu ada 1 Ki Tepas dari Semarang, yang kedua itu Ki Salatea dari Tuban, yang ketiga Ki Mayi dari Jawa Barat, yang keempat itu Ki Legi, keturunan Ki Supogati dari Majapahit, yang kelima Empu Gede, anak Empu Cublak dari Pajang, yang keenam Empu Luwing dari Semarang, yang ketujuh itu Ki Guling dari Mataram, yang kedelapannya Ki Ancer dari Kalianjir, yang kesembilan Ki Tundung dari Kudus, yang diangkat sebagai Pangeran Sendang. Keris Tangguh Mataram Sultan Agung memang dikenal dengan keindahan dan harmoni desainnya. Besi keris yang mentah terlihat natural dan begitu berserat, serta memiliki pamor mubyar yang sangat memikat. Meskipun keris ini berbeda dari keris Mataram Senopaten, keindahan pamor dan kualitas tetap menjadikan incaran kolektor hingga saat ini. Semoga konten kami yang sederhana ini membantu penonton lebih mengenal dan menghargai keris sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Matur nuwun dan salam tutut hati.